Anime ini bercerita tentang dua siswa sekolah menengah yang mempertahankan kepribadian yang sama sekali berbeda di dalam gedung sekolah daripada diri mereka yang sebenarnya. Kyoko Hori adalah gadis cantik dan populer di sekolah. Tapi begitu dia pulang, dia mengenakan pakaian yang lebih sederhana dan menghapus riasannya. Dia lebih suka menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga dan menjaga adiknya, guys. Sedangkan Izumi Miyamura memiliki penampilan seperti seorang otaku. Tetapi ketika dia keluar dari sekolah, dia dengan bangganya memamerkan banyak tato dan tindikannya. Hori adalah gadis remaja biasa yang memiliki sisi yang tidak ingin orang lihat. Begitupun dengan Miyamura adalah remaja yang selalu memakai kacamata di kelas, namun penampilannya di luar sangat berbeda, guys. Karena suatu hal mereka bertemu dan saling mengetahui rahasia satu sama lain. Kisah pertemanan dan komedi romans pun dimulai. Suatu hari Izumi mengantarkan seorang anak kecil bernama Sota pulang ke rumahnya. Tanpa disangka, Sota adalah adik dari Hori, siswi paling populer di kelasnya. Baik Izumi maupun Kyoko ternyata sama-sama punya sisi berbeda yang mereka sembunyikan selama ini, guys. Di luar sekolah, Izumi berpenampilan ala gothic, lengkap dengan pakaian hitam dan anting di telinga dan bibir. Ia bahkan memiliki tato di tubuhnya. Sebaliknya, Kyoko yang tampil cantik dengan balutan make up di sekolah, justru selalu bergaya sederhana dan apa adanya saat di rumah, guys. Sejak kejadian itu, Izumi mulai akrab dengan Sota dan Kyoko. Yokatta. Kore de Sota mo yorokobu wa. 堀さんが話しかけてきてくれたこと、昨日のこともあるし、俺はてっきり。そりゃ気まずさは少しあるし、驚きもしたわよ。学校の時と全然違ってたし。何照れてんのよ。いや、ちょっと慣れてなくて、こういうのむずがゆいというか。Toru Ishikawa, teman sekelas Izumi dan Kyoko, penasaran dengan hubungan keduanya. Saat mengobrol, Toru jadi tahu soal tato dan tindikan Izumi. Karena Izumi merasa Kyoko tidak akan menyukainya dan menganggapnya sebagai teman, Toru memutuskan untuk menembak Kyoko. Tapi Kyoko akhirnya menolaknya, guys. 思い出しただけでも私来なくなったら映画見ながら寝ちゃった時誰が起こすのよ。トール？ああ、断ったわよ。 Kakeru Sungoku, ketua Dewan Siswa atau OSIS, meminta agar Kyoko mengerjakan laporan OSISnya. Walaupun sempat ragu, Kyoko mengiyakannya. Beberapa hari kemudian, ayah Sakiremi, kekasih Sungoku, mengambil laporan tersebut di kelas. Usai jam pelajaran, tanpa sengaja, Izumi dan ayah Saki bertabrakan di taman sekolah. Alhasil, lembaran-lembaran laporan yang tengah dibawa ayah Saki berhamburan. これ。多分それもういらないやつだから捨てといて。言うだけ言われて去られてしまった。 Hari berikutnya, Sungoku memarahi Kyoko karena laporan yang ia berikan tidak lengkap. Ia menganggap Kyoko teledor dan tidak teliti. 堀さん、本当に渡したの？わよ。でも正直疲れててよく覚えてない。 Teringat kejadian sebelumnya, Izumi buru-buru pergi ke taman. Tidak lama ia kembali menyundul kepala Sungoku yang nyolot dan menyerahkan satu lembaran laporan yang rupanya tertinggal di taman, guys. 堀さん。会長。探し物ってこれ？ Izumi dan Toru datang ke sekolah dengan wajah memar. Keduanya rupanya sempat berkelahi sehari sebelumnya, guys. Cuma gara-gara masalah sepele yang berkaitan dengan Kyoko, Izumi pun curhat pada Yuki Yoshikawa.
sahabat Kyoko, sehingga Yuki mulai ngeh kalau Izumi menyukai Kyoko. いや、多少のイラつきもあったわ。俺が宮村にしつこく迫ったせいでこんなことに。喧嘩の原因、実は堀さんなんだ。何よ。 Kyoko mendadak demam dan memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Khawatir Izumi datang ke rumahnya untuk menemaninya, guys. Saat Izumi hendak keluar dari kamar, Kyoko mendadak teringat dengan ayah ibunya yang dulu sering meninggalkannya di rumah sendirian. Ia mendadak melau dan meminta agar Izumi tidak meninggalkannya dan menyelipkan pernyataan bahwa ia menyukai Kyoko. Sepeninggal Izumi, Kyoko sebenarnya tidak tertidur. Kyoko kaget mendengar pernyataan Izumi barusan. 後でちゃんと水分取らないとね。あと、俺、堀さんが好きなんだけど。なんで連絡事項と一緒に言うの？例えばこのまま何も聞かなかったことにすれば。 Sebenarnya guys, Izumi mengaku kalau ia sudah tahu saat itu Kyoko tidak tertidur dan dia sengaja mengucapkan perasaannya. Justru ia yang kabur karena takut mendengar jawaban dari Kyoko. 堀さん。わーって、ちょっと起きてた。俺、堀さんが起きてたの知ってたから言ったんだ。 Shin beralih ke rumah Kyoko. Di saat Kyoko hendak mengungkapkan rasa sukanya kepada Izumi, muncul Kyosuke Hori atau ayah Kyosuke yang suka berkelana. Ketika ditanya mengenai hubungan keduanya, Kyoko menjawab bahwa Izumi adalah pacarnya. Kyosuke ternyata tidak keberatan dan mendukung hubungan mereka. あれでしょ？宮村君はお前の彼氏なんでしょ？そうよ。なんか文句あんの？宮村君、女の子に人気なんじゃないの？いいなあ、俺も高校戻りてー。はい、たくさんのピン。 Malam harinya, Kyoko mengantar Izumi pulang hingga ke dekat stasiun. Ia menggandeng tangan Izumi sebagai jawaban dari ungkapan Izumi sebelumnya. Setelah pulang sekolah, Kyoko mengajak kembali Izumi untuk mampir ke rumahnya. Dikarenakan kemalaman karena asyik menghabiskan waktu bersama Kyoko dan keluarganya, Izumi menginap di rumah Kyoko. Keesokan harinya, dua orang murid di sekolah mereka ternyata melihat keduanya keluar dari rumah Kyoko. Gosip hubungan mereka pun langsung beredar ke seluruh penjuru sekolah. 宮村君さ、あの子のどこがいいの？寝たー。つうか、彼氏が宮村ってどうよ。ねえ。あの暗いやつでしょ？堀超。あ、宮村と付き合ってるって本当か？本当だけどないわよ。またまた堀さんはさ。 Mendengar banyak yang merendahkan Kyoko karena mau berpacaran dengan pria yang suram seperti dirinya, Izumi diam-diam merapihkan rambutnya dan mengganti jas musim dinginnya yang biasa ia gunakan ke sekolah dengan sweater berwarna cerah. Semua murid terkejut, penampilannya baru, termasuk juga dengan Kyoko, pacarnya. Penampilan baru Izumi tidak hanya menyelesaikan masalah gosip. Ia sekarang mendadak populer. Banyak siswi menyukainya dan memfotonya, bahkan termasuk juga pacarnya sendiri, yaitu Kyoko. 宮村好きなら顔くらい覚えろよ。
Keesokan harinya, Yuki memutuskan untuk belajar membuat kue untuk diserahkan pada Toru sebagai ungkapan perasaannya. Izumi pun menyarankan sebuah resep untuk dipelajari. Beberapa hari kemudian, Yuki menunjukkan hasil kue buatannya pada Izumi dan Kyoko. Melihat bentuk kuenya, keduanya pun langsung pesimis. Toru tiba-tiba muncul dan memakan kue tersebut tanpa ragu. Sesuai dugaan, rasanya tidak enak. Begitu ia tetap menghabiskannya, sembari berperasaan agar untuk berikutnya Yuki harus membuat yang lebih enak. Memberitahu Kyoko bahwa ia tidak terlihat imut jika biasa-biasa saja ketika menonton film horor bersama pacarnya. Kyoko pun berpura-pura takut saat adegan seram. Bukannya melihat Kyoko jadi imut, Izumi justru jadi tambah stres karena dikagetkan oleh teriakan-teriakan pura-pura Kyoko. Kyoko jadi galau karena tidak bisa berpenampilan imut seperti wanita pada umumnya. Izumi menegangkannya, mengatakan bahwa ia menyukai wanita yang tidak biasa, wanita seperti Kyoko yang tampil apa adanya. 俺が好きなのは普通の女の子じゃなくて堀さんだから。何がわかるの？宮村、手も耳も冷たいね。宮村に伝わればいいと思った。 Sota, adik Kyoko, menanyakan kepada Izumi belakangan lebih memilih untuk bermain bersama kakaknya. Izumi menjawab bahwa Kyoko tetaplah kakak Sota. Begitupun juga dengan dirinya, kakak bagi Sota. Namun demikian, Izumi menanyakan apakah Sota mau memberikan Kyoko kepadanya. Kyoko yang menguping percakapan mereka dari balik tembok tersenyum mendengarnya.